Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu sekarang sudah menjadi lebih baik? Apapun keadaan kamu saat ini, saya sudah tidak sabar untuk kembali ada di pikiran kamu dan juga di hati kamu pastinya ya, dengan materi-materi yang mudah-mudahan bisa merubah hidup kamu. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya alhamdulillah semakin banyak mendapatkan apresiasi dari kamu semua. Saya bersyukur sekali karena tanpa apresiasi dari kamu, saya pun mungkin tidak punya semangat yang seperti ini ya, di dalam membagikan ilmu yang saya miliki. Saya doakan semoga siapapun kamu, baik kamu yang baru mengenal Pagar Kehidupan maupun yang sudah lama, saya doakan semoga apa yang saya bagikan kepada kamu semakin berguna dan semakin bermanfaat buat kamu dalam hidup kamu sehari-hari. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari suatu hal yang menarik nih. Menarik banget. Karena bisa jadi ini yang sekarang terjadi pada kamu. Kamu lagi sedih, kamu sudah bosan sedih, tapi kamu nggak tahu gimana cara menghilangkan kesedihan dengan cara yang efektif. Betul nggak? Itu nggak sih yang lagi terjadi dengan kamu saat ini nih? Benar apa enggak? Ayo. Karena pada dasarnya gini teman-teman, banyak loh orang-orang di luar sana yang mengaku dirinya baik-baik saja, mengaku dirinya kuat, padahal dia butuh banget bantuan dan hatinya mungkin sudah rontok ya. Rontok karena dia terlalu lama sedih dan sangat-sangat butuh bantuan, tapi dia nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Sebentar saya tanya deh, apakah itu kamu ya? Kamu lagi sedih, tapi kamu nggak tahu caranya ngobatinnya gimana. Nah, sekarang gini, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya dulu sama kamu. Menurut kamu, penyebab kamu sedih itu apa sih selama ini? Coba. Iya mas bro, gue tuh kalau sedih gara-gara orang-orang di sekitar gue tuh gak ngertiin gue. Contohnya nih mas bro, gue baru aja disakitin sama pasangan gue. Gue baru aja mas bro diperlakukan tidak adil sama keluarga gue. Gue baru aja nih mas bro dipecat sama keluarga gue untuk gak dapat warisan. Atau mungkin, aduh mas bro, gue baru di PHK nih, gue jadi sedih. Aduh, gue udah mau lebaran tapi belum dapat uang banyak. Gimana nih nanti nasib gue sama keluarga gue mas bro? Gue sedih. Padahal gue tuh udah berusaha dengan susah payah mas bro untuk dapetin duit, tapi kok kayaknya gini-gini aja gitu. Gue jadi sedih deh. Pernah kamu mungkin punya masalah seperti itu dan kayaknya kamu tidak tahu ya bagaimana kok kayaknya dunia ini tidak berpihak kepada kamu dan menganggap kayaknya semesta alam ini memusuhi kamu. Pernah kamu berpendapat seperti itu? Apa jangan-jangan sekarang adalah sebuah keadaan di mana kamu sedang berada di titik paling bawah dalam hidup kamu ya? Pedih ya. Tahu gak sih kenapa kamu sekarang sedih? Kamu tahu kenapa kamu sedih? Dalam hati kamu pasti akan mengatakan, iya mas bro, gue sedih gara-gara orang lain tuh yang nyakitin gue. Iya mas bro, gue sedih gara-gara rezeki gue tuh lagi sempit, sedih gue. Aduh, kamu tahu gak? Pendapat kamu itu loh yang membuat sedih kamu tuh gak hilang-hilang. Lah, kok bisa mas bro? Maksudnya gimana nih? Gue kurang jelas nih. Jadi gini teman-teman, kebanyakan orang termasuk kamu, mereka tuh salah loh menyebutkan sumber kesedihan mereka selama ini. Selama ini, orang selalu berpendapat bahwa kesedihan itu selalu bersumber dari luar. Misalnya nih, gue sedih gara-gara orang lain nyakitin gue. Gue sedih karena penghasilan gue turun. Gue sedih karena THR gue belum pecah-pecah atau belum turun-turun. Gue sedih gara-gara mungkin gue kehilangan orang yang gue sayang dan sebagainya. Kebanyakan orang selalu menunjuk bagian luar hidup dia untuk mencari siapa sih yang bisa gue jadikan kambing hitam yang menyebabkan gue sedih. Padahal sebenarnya rahasianya adalah di sini teman-teman. Kamu menjadi sedih bukan karena orang lain, bukan karena sebab yang berasal dari luar diri kamu, bukan. Tapi kamu jadi sedih karena di dalam diri kamu sendiri yang tidak pernah kamu urus. Bener, karena dalam diri kamu sendiri yang tidak pernah kamu urus, titik. Masalah setiap orang punya, tapi kalau dalam dirinya bener, pedihnya masalah tuh kayaknya gak begitu kerasa gitu. Bener, ini fakta loh. Iya bener, kamu sadar gak sih bahwa dalam diri kamu nih isinya berantakan loh. Berantakan. Kamu tahu gak kenapa dalam diri kamu tuh berantakan? Karena selama ini kamu kurang menyayangi diri kamu sendiri kan. Kamu tuh lupa mengistirahatkan diri kamu dan menganggap diri kamu lebih besar daripada masalah-masalah kamu. Enak ya kalau kita nyari kambing hitam ya.
Mulai dari orang-orang yang nyakitin kamu, mulai dari rejeki yang sempit, mulai dari nasib yang mungkin kurang beruntung, apapun deh. Kayaknya kamu gak puas gitu kalau gak nunjuk segala sesuatu yang bisa kamu jadikan kambing hitam untuk kesedihan kamu. Nah itu yang membuat kamu jadi sedih, karena ketika kamu sibuk nyari penyebabnya di luar sana, kamu lupa untuk merapikan dalam diri kamu sendiri terlebih dahulu. Itu dia penyebabnya. Nah, tadi saya bilang berantakan. Yang berantakan itu apa sih mas bro dalam diri kita yang harus kita beresin? Jawabannya sederhana, yaitu energi. Betul, energi kamu ngaco semua. Energi kamu tuh negatif banget. Jadi kalau selama ini kamu sering mendengarkan video Pagar Kehidupan, saya selalu mengatakan hal yang disebut dengan energi. Benar, manusia selalu mengeluarkan energi baik kamu percaya atau enggak. Nah, energi ini adalah pancaran dari kondisi hati kamu. Hati kamu baik, energinya positif. Hati kamu jelek, energi kamu negatif. Hati kamu netral, energi kamu pun netral. Hati menghasilkan energi. Nah, ini penting nih. Ada satu kegiatan yang sering kamu lakukan pastinya, tapi kamu nggak sadar ini ngotorin hati. Kalau kamu membenci orang, sadar atau enggak teman-teman, hati kamu pasti kotor. Makanya kalau saya ngelihat ada haters di Pagar Kehidupan, saya itu sama sekali tidak sakit hati loh. Tapi saya justru sedih, karena ini orang pasti berpenyakit hatinya. Bener, kamu pernah gak punya temen atau kenal orang yang gak ada angin gak ada hujan, kayaknya dia nyakitin kamu, ngefitnah kamu, ngebohongin kamu, ngomongin kamu yang jelek-jelek di belakang, pernah gak? Sadari deh, itu orang yang ngefitnah kamu, ngejelek-jelekin kamu, itu orang yang hatinya berpenyakit teman-teman. Dan kita harus prihatin dengan dia, bukan malah marah, prihatin. Kemudian kita doakan. Nah sekarang gini, saya akan memberikan beberapa hal yang bisa menambah inspirasi kamu, menambah ilmu kamu, kenapa kamu bisa sedih, dan dalam diri kamu apa aja sih yang harus diperbaiki. Simak baik-baik, ini penting sekali. Tolong kamu dengarkan dan kita praktek ya, ini penting nih. Hal pertama yang harus kamu benarkan dalam diri kamu, seandainya kamu ingin lepas dari kesedihan, yang pertama adalah benerin dulu frekuensi yang ada dalam diri kamu. Betul, frekuensi dari dalam diri kamu. Waduh, mas bro, tolong dong, bahasanya dipermudah. Oke. Bahasa gampangnya, buat diri kamu sendiri lepas dong dari orang-orang dan hal-hal lain yang salah. Biar kamu frekuensinya pun jadi bagus, bukan frekuensi yang jelek. Sadar atau enggak teman-teman, kamu nih selama ini jadi sedih, bisa jadi karena memang kamu sendiri tidak memilih untuk hijrah loh dari lingkungan ataupun pergaulan yang salah. Bukan saya mengajarkan kamu untuk menyalahkan teman-teman kamu, keluarga kamu yang negatif, tapi saya justru menyalahkan kamu. Kenapa sejauh ini kamu tidak berani untuk hijrah atau pindah ke jalan yang lebih baik, padahal kamu udah tahu loh, teman-teman kamu salah, bahkan mungkin keluarga kamu negatif dan menghambat perkembangan diri kamu. Kenapa kamu gak hijrah? Oh iya mas bro, kan gue masih belum ada duit mas bro. Kan gue kalau misalnya gue lepas dari teman-teman gue yang negatif tuh ya, gue jadi gak punya teman mas bro. Gue tuh gak mau gak punya teman. Atau mungkin, iya mas bro, gue tuh tahu pacar gue tuh nyebelin. Gue tahu pacar gue tuh nyakitin gue mulu mas bro, gue tahu. Tapi kalau gue nanti putus dari dia, gue gak punya siapa-siapa mas bro. Gue gak mau jomblo, gue gak mau jadi janda, gue gak mau jadi duda. Gue gak mau, gak apa-apa deh. Nah, kebanyakan orang itu, mereka tahu bahwa penyebab yang membuat mereka jadi sedih itu adalah lingkungan yang salah atau mungkin kiri kanan yang tidak membuat dia menjadi nyaman. Nah, kenapa kamu saat ini tidak segera berhijrah? Padahal hijrah atau pindah ke jalan yang lebih baik itu adalah langkah awal loh, seandainya kamu ingin mengakhiri kesedihan kamu. Contohnya gini, kalau seandainya kamu sekarang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang salah, keluarga kamu nih membuat kamu jadi tertekan, tidak nyaman, tidak bisa berkembang. Nah selama ini kan kamu selalu berusaha mencari cara gimana untuk merubah keluarga kamu menjadi seperti yang kamu mau kan? Nah itu cara yang salah. Cara yang paling bagus, stop merubah orang lain, stop merubah mereka, berhijrahlah, pindahlah ke lingkungan baru yang lebih baik dan bisa membuat kamu lebih berkembang teman-teman.
Nah, bagaimana kalau gue misalnya punya pasangan yang salah nih mas bro? Pasangan gue tuh nyakitin gue mulu, gak menghargai gue. Gimana? Apakah gue perlu berhijrah juga? Bener, hijrah, hijrah, dan hijrah. Pergi dan pergi ke lingkungan baru yang lebih baik. Baik itu karena pasangan yang salah, baik itu karena pergaulan yang salah, maupun karena keluarga yang mungkin membuat kamu menjadi tertekan selama ini. Pindahlah ke lingkungan baru yang membuat kamu menjadi lepas dari tekanan yang tidak perlu. Itu langkah awal. Benerin dulu frekuensi diri lu. Dan frekuensi diri kamu bisa bagus kalau kamu melepaskan diri dari lingkungan yang berfrekuensi salah. Baik itu pergaulan, keluarga, ataupun pasangan yang salah. Itu penting. Dan itu yang paling pertama. Berani nggak? Nah, yang kedua, setelah frekuensi dalam diri kamu ini udah bener, yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah sadari dulu bahwa dalam dada kamu nih, ada yang namanya hati. Nah, hati kamu selama ini jadi kotor loh. Gara-gara terlalu sibuk kamu menggunakan hati kamu untuk membenci orang-orang atau menyedihkannya. Kamu terlalu sibuk untuk meratapi, kenapa sih kok nasib lu gitu banget? Ketika kamu meratapi nasib, ketika kamu menyalahkan orang lain, sadari atau enggak, itu mengotori hati. Jadi selama ini, kalau kamu adalah tipe orang yang suka bergalau ria dan mencari kambing hitam dan menyalahkan mereka, itu loh yang membuat hati kamu jadi kotor, dan itu juga loh yang membuat kamu jadi sedih. Karena hati yang kotor adalah pangkal dari kesedihan yang abadi. Apakah kamu menyadarinya? Nah, untuk ini saya punya catatan penting nih. Langkah kedua ini harus kamu lakukan setelah kamu melakukan yang pertama. Ini harus kamu lakukan setelah kamu hijrah. Benar, harus hijrah dulu, lepas dulu dari sumber frekuensi yang salah, baru bisa melakukan ini. Itu penting. Cara ini adalah membersihkan hati menggunakan rahmat Tuhan semesta alam. Sekali lagi, membersihkan hati menggunakan rahmat Tuhan semesta alam. Jadi dalam alam semesta ini teman-teman, yang Maha Kuasa tuh udah baik banget. Semesta alam ini udah banyak energi positif. Tugas kita sebagai manusia hanya menyerapnya saja. Bener, hanya tinggal menyerapnya saja secara gratis. Cara menyerapnya gimana mas bro? Dengan cara banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Pertama, kamu pergilah ke lingkungan yang tidak membuat kamu tertekan. Setelah kamu sudah hijrah, yang kedua, perbaikilah kualitas ibadah kamu dengan Sang Pencipta. Benar, perbaiki kualitas ibadah kamu dengan Sang Pencipta. Maksudnya gini, bagi kamu yang muslim contohnya, saya percaya kamu sholat kok, benar. Tapi kalau kamu setelah sholat, mohon maaf, kamu masih sedih, masih galau, sholat kamu kurang benar itu. Bisa jadi terlalu terburu-buru, atau yang paling sering, bisa jadi kamu mengucapkan doa, tapi kamu tidak paham apa sih yang kamu ucapkan. Loh emang harus mas bro? Ya harus dong. Karena bagaimanapun, kekusyukan dalam hati ketika beribadah itu bisa tercipta loh kalau kita paham apa yang kita katakan, baik makna ataupun artinya. Sesederhana itu untuk menjadi kusyuk. Nah bagi kamu yang non-muslim juga sama. Kamu sadar nggak bahwa selama ini nih, kamu beribadah ke rumah ibadah kamu, kok kayaknya kurang kusyuk gitu ya? Terlalu buru-buru cepet pulang, pengen cepet pulang, atau jangan-jangan dikit-dikit main handphone, atau ketiduran. Pengkhotbahnya bikin ngantuk, kamu ketiduran. Ya, gimana? Ya, jadi membersihkan hati itu yang pertama, setelah kamu hijrah, perbaiki kualitas ibadah kamu. Nah, sambil kamu memperbaiki kualitas ibadah, lakukan nih ritual yang biasa saya lakukan setelah saya rajin beribadah dan memperbaikinya. Ritual apa itu mas bro? Buatlah diri kamu menjadi penggila perbuatan baik. Sekali lagi, buatlah diri kamu menjadi penggila perbuatan baik. Jadi setiap hari, kalau selama ini kamu selalu mikirin, aduh hari ini gue harus kerja kemana ya? Aduh hari ini gue harus kerja apa lagi? Rubah cara pikir kamu dari yang tadinya cari duit. Rubah, pertama kali sebelum kamu cari duit di hari itu, rubah menjadi pertanyaan, hari ini kebaikan apa ya yang harus gue lakukan buat orang lain? Hari ini apa ya yang bisa gue bagikan kepada orang lain yang ada di sekitar gue?
Mantap nih. Kenapa saya bilang penting? Karena sadar atau enggak teman-teman, kebahagiaan yang paling sejati dalam hidup itu terjadi ketika kita berbagi loh. Ketika kamu mau berbagi nih, apapun itu, baik itu ilmu, baik itu uang, baik itu sekedar makanan, baik itu bantuan tenaga bagi orang-orang yang membutuhkan, ketika kamu berbagi, kamu bahagia. Bener apa enggak? Nah, tahu nggak kenapa kamu bahagia ketika berbagi? Karena berbagi itu membersihkan hati. Berbuat baik itu membersihkan hati, teman-teman, setelah beribadah. Bener. Jadi nggak susah kan sebenarnya ketika kamu mau membersihkan hati, nggak susah. Masalahnya mungkin kamu selama ini belum tahu caranya. Nah sekarang, mulai hari ini kamu janji, sebelum kamu melakukan apapun, tanyakan diri kamu, hari ini apa ya yang bisa gue bagikan kepada orang lain? Hari ini perbuatan baik apa sih yang bisa gue lakukan untuk menolong orang lain? Kalau kamu sudah bertanya itu setiap hari dan kamu rutin berbuat baik setiap hari dalam rangka berbagi kepada sesama, percaya atau enggak, hati kamu akan jauh lebih bahagia karena bersih. Dicobain deh. Itu berhasil buat saya dan itu juga pasti berhasil buat kamu. Nah yang ketiga, setelah kamu tadi hijrah dan juga setelah kamu mungkin saya ajak untuk rajin berbagi dan berbuat baik kepada sesama setiap hari, yang ketiga yang gak kalah penting adalah tolong dong, mulai detik ini rajinkanlah diri kamu untuk tersenyum. Bener, tersenyum. Senyum itu gratis loh. Bener, gratis. Tapi seolah-olah menjadi barang mahal karena kamu tidak tahu caranya. Nah sekarang gini, ada ilmu dari dunia psikologi dan ini sudah saya buktikan benar. Apa mas bro? Bahwa gerakan tubuh kamu bisa loh memicu emosi kamu untuk keluar sesuai dengan gerakan yang kamu lakukan. Maksudnya gimana? Gini, sekarang kamu praktekin sama saya ya, kita uji coba nih. Sekarang kamu praktekin deh. Sambil kamu dengarkan video ini, sekarang saya minta tolong kamu tengadahkan kepala kamu ke atas. Bener? Coba kamu tengadahkan kepala kamu ke atas. Lihat langit-langit. Baik itu langit atap kamu maupun langit gedung kamu, dimanapun kamu berada, sekarang tengadahkan kepala kamu ke atas. Sudah? Nah sekarang sambil kamu tengadahkan kepala kamu ke atas, sekarang saya minta tolong kamu tersenyum sampai mulut kamu terbuka dan juga semua gigi kamu terlihat. Senyum Pepsodent sambil ngeliat langit. Ayo senyum sesenyum-senyumnya sampai pipi kamu kedua-duanya keangkat dan gigi kamu pun kelihatan. Coba ngeliat langit, tersenyum lebar sekarang. Coba. Kamu rasain deh, ketika kamu sudah tersenyum lebar, gigi kamu kelihatan, dan kamu melihat ke langit, bisa nggak saat ini kamu sedih? Coba pikirin utang kamu deh, pikirin utang kamu. Apakah utang kamu itu membuat kamu sedih sekarang? Pikirin mungkin bos kamu, majikan kamu, teman kamu, mantan kamu. Ketika kamu saya paksa tersenyum sambil melihat langit seperti ini, apakah sedihnya masih sama besarnya seperti kamu sebelum saya suruh? Beda ya? Coba. Nah sudah, sekarang senyumnya sudah deh. Sudah, jangan keterusan. Nanti kamu jadi senyum mulu malah masuk rumah sakit jiwa lagi. Dikira kamu kenapa gitu kan. Nah ini membuktikan teman-teman, bahwa sekedar gerakan tubuh yaitu senyum, itu bisa loh membuat diri kita sendiri jadi bahagia. Walaupun kita nggak tahu apa yang kita senyumin. Nah ini membuktikan bahwa apa yang saya bilang betul. Kalau dari dalam diri kamu udah bener teman-teman, masalah di luar itu nggak akan begitu pedih kerasanya. Bener, masalah di luar itu tetap ada. Nggak mungkin manusia nggak punya masalah. Tapi kalau hati kamu bener, diri kamu dari dalamnya bener, masalah di luar tuh kayaknya pedihnya nggak pedih-pedih banget. Bahkan kita kayak ngerasain hidup nggak ada masalah, padahal masalahnya ada. Kok bisa? Karena dalam diri kamu udah betul, ya. Jadi sekarang gini, saya berikan kesimpulan. Semua hal dalam hidup ini itu bisa terjadi tanpa bisa kamu kontrol. Nah, kesedihan dalam diri kamu, teman-teman, terjadi bukan karena apapun yang di luar sana, tapi karena di dalam diri kamu masih berantakan isinya. Nah, cara merapikan yang ada dalam diri kamu lakukan yang pertama adalah hijrah ke jalan yang benar. Bersihkan dulu frekuensi kamu dengan lepaskan diri kamu dari segala sesuatu yang berfrekuensi tidak bagus, yaitu lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, dan pasangan yang salah. Setelah kamu mau berhijrah, yang kedua adalah bersihkan hati dengan memperbaiki ibadah dan rajinkan setiap hari berbagi kepada sesama. Ingat,
harus setiap hari, dan harus berbagi. Yang ketiga, tersenyumlah rutin ketika kamu bangun pagi di pagi hari. Bener. Jadi tersenyum yang saya ajarkan tadi kamu lakukan ketika bangun tidur, teman-teman. Setiap kali kamu bangun tidur, kamu kan baru setengah ngumpul nyawa nih. Senyum aja, senyum aja. Nggak usah tanya kenapa gue tersenyum, nggak usah. Senyum, senyum sampai gigi kamu kelihatan. Kemudian kamu ngelihat langit sampai benar-benar kamu happy tanpa sebab yang jelas. Kamu katakan terima kasih, hidup saya lebih baik. Itu aja. Sekali lagi, tersenyum lebar, ngelihat langit, terima kasih, hidup saya lebih baik. Lakukan itu setiap hari, setiap kali kamu bangun tidur. Rasakan bedanya deh. Hanya dengan melakukan 3 hal ini, hidup kamu tiba-tiba sedihnya jauh lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Kamu coba dan rasakan bedanya ya. Nah sekarang teman-teman, saya ingin minta tolong sama kamu. Saya ingin minta tolongnya begini. Kalau kamu memang merasa bahwa video ini berguna, saya minta tolong bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lain. Saya tidak mau kamu hanya menikmati ini sendiri. Kalau memang kamu merasa video ini berguna, tolong sebarkan video ini ya ke teman-teman kamu di Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Agar mereka pun tahu bahwa di luar sana ada loh pagar kehidupan yang sudah membantu gue selama ini keluar dari masalah gue. Wih, ya kan? Mengajak orang berbuat baik dengan menyebarkan video ini, itu pahalanya besar loh teman-teman, terutama bagi kamu yang memang ikhlas. Nah teman-teman, sampai di sini aja. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa membantu kamu. Ingat, praktekkan ini semua, dan silakan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye semuanya.